Nah, teman-teman, jika pengajuan komodal kalian disetujui, kalian akan mendapatkan notifikasi seperti ini ya. Selamat, pendaftaran Anda telah diterima. Jumlah pinjaman terbaik untuk Anda saat ini Rp15.600.000 ya, dengan tenor 3 bulan. Jadi gue dapat limitnya itu cuma Rp15.600.000 ya, teman-teman ya. Dan ternyata teman-teman ya, pengajuannya itu tidak disetujui ya, atau belum disetujui ya. Karena apa? Karena di sini ada keterangannya, pengajuan pinjaman gagal dan limit terkunci sementara. Anda hanya bisa memiliki pinjaman di maksimal 3 penyedia pinjaman online. Oh, jadi kita nggak bisa mengajukan karena sudah banyak pinjaman teman-teman ya, di beberapa aplikasi. Memang gue akui ya teman-teman ya, ada banyak pinjaman di beberapa aplikasi. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini gue akan coba mengajukan pinjaman modal dari GoPay Merchant teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya usaha ya, kemudian usahanya memakai aplikasi GoPay Merchant sebagai tempat penerima pembayaran ya. Ingat ya, penerima pembayaran baik itu QRIS ataupun EDC GoPay ya. Kalian itu biasanya akan mendapatkan undangan untuk mengajukan pinjaman ya. Syaratnya harus bisa bertransaksi lebih dari 6 bulan teman-teman ya. Karena ini baru dapat undangannya udah lebih dari 6 bulan, kurang dari 1 tahun ya. Nah, di sini ada WA ya dari GoPay Merchant, keterangannya seperti ini teman-teman ya. Selamat, Kosono nama gue ya. Sekarang Anda mendapatkan akses ke GoModal ya. Fasilitas modal dengan limit sampai dengan Rp180 juta. Lumayan besar ya teman-teman ya. Dapat fasilitas pinjaman sampai Rp180 juta. Anda dapat manfaatkan untuk menambah stok barang, mengamankan gaji karyawan, renovasi, dan kebutuhan lainnya. Tunggu apa lagi, segera bergabung dengan puluhan ribu pengusaha lainnya dan rasakan manfaat GoModal untuk usaha Anda. Jadi ini pinjaman untuk wirausaha teman-teman ya, bukan pinjaman konsumtif. Syaratnya memang harus punya akun GoPay Merchant ya, harus punya usaha di aplikasi GoPay Merchant baru bisa mengajukan pinjaman GoModal ini. Nah, di sini ada tulisan aktifkan sekarang ya. Kita coba klik ya teman-teman ya. Setelah kita klik aktifkan sekarang, di sini ada keterangan lagi ya teman-teman ya. Pendaftaranmu hampir selesai, lanjutkan registrasi untuk dapat menggunakan GoModal. Klik lanjut daftar ya. Kita klik dulu ya teman-teman ya. Kemudian setelah kita lanjut daftar, di sini ada keterangan proses verifikasi ya. Mulai dari verifikasi identitas, konfirmasi KTP, dan isi data pribadi dan kontak darurat. Kita langsung saja klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, di sini ternyata disuruh selfie ya teman-teman. Pastikan seluruh fotonya itu kelihatan dan tidak blur ya hasilnya. Kemudian jika sudah mengerti, kita klik OK mengerti ya. Nah, setelah kalian foto selfie ya, di sini kalian disuruh mengisi data pribadi ya, mulai dari tempat tanggal lahir, kemudian tanggal lahir ya. Jika sudah sesuai semuanya, kalian tinggal klik konfirmasi. Setelah mengisi tanggal lahir dan tempat lahir, di sini kalian disuruh mengisi lagi data tempat tinggal ya, pendidikan, status pernikahan, nama ibu kandung, penghasilan per bulan, dan bekerja sejak kapan ya. Jika semuanya sudah diisi, kalian klik aja lanjut ya. Setelah itu kalian disuruh mengisi data kontak darurat ya teman-teman ya. Kontak darurat ini diverifikasi ternyata ya. Setelah gue isi nomor handphone dan namanya, ternyata selang beberapa menit itu temen gue ini ya, atau orang yang gue cantumkan di kontak darurat ini itu dapat WA ya. Dia tanya kok dapat WA dari GoPay Merchant. Gue bilang ya dia bahwa kontak dia gue cantumin sebagai kontak darurat. Jadi gitu ya. Di sini memang ada keterangan teman-teman, kontak darurat yang Anda berikan perlu diverifikasi untuk mencairkan pinjaman. Jadi harus dikonfirmasi ya orang yang kalian cantumkan untuk sebagai kontak darurat. Oke? Jika sudah, kalian klik kirim di sini ya. Kemudian aktivasi sedang diproses. Kami akan memberitahu Anda setelah selesai. Silahkan cek kembali dalam 5 menit. Kita disuruh menunggu 5 menit ya teman-teman ya. Pengajuan kita sedang direview. Nah teman-teman, jika pengajuan GoModal kalian disetujui, kalian akan mendapatkan notifikasi seperti ini ya. Selamat, pendaftaran Anda telah diterima. Jumlah pinjaman terbaik untuk Anda saat ini Rp15.600.000 ya, dengan tenor 3 bulan. Jadi gue dapat limitnya itu cuma Rp15.600.000 ya teman-teman ya. Tapi setiap orang itu berbeda-beda tergantung dari histori dari transaksi GoPay Merchant kalian. Nah, di sini bisa dicarikan langsung ya, ada menu cairkan. Sekarang kita klik ya teman-teman ya.
Nah, untuk Go modalnya sendiri sudah ada limit tersedia 15.600.000, kita langsung saja klik cairkan. Kemudian di sini ada rincian teman-teman ya. Jika kita meminjam nominal 15.500.000 ya, ini juga contoh saja ya, kasih contoh saja. Dengan tenor bulan kita dapat bunganya itu 3% ya, sekitar Rp1.395.000 ya dari total pokok pinjaman kita. Jadi bunga itu disesuaikan dengan pokok pinjaman teman-teman ya. Semakin besar nominal pinjaman kalian, semakin besar bunga yang harus kalian bayar. Oke, paham ya? Jadi total cicilannya itu sebesar Rp16.895.000 ya. Cicilan per bulannya Rp5.631.000 ya. Dan kalau dihitung potongan harian atau pembayaran per harian itu 281 ya. Kemudian jatuh temponya itu bulan depan ya, dan denda keterlambatannya 0,1% dari jumlah pinjaman yang tertunggak. Nah, jika kalian setuju, kalian bisa klik aja lanjut ya. Nah, setelah kita klik lanjut, di sini ada alasan ya mengapa kita mengajukan pinjaman ini. Di sini gue isi memperbesar usaha ya. Jika sudah, kita klik konfirmasi ya. Kemudian juga akan dikonfirmasi rekening pencairan dan daftar outletnya ya. Jika sudah, kita klik konfirmasi dan kirim. Nah, untuk limitnya sendiri sudah terpotong ya teman-teman. Limitnya dari 15.600.000, gue ngajunya 15.500.000 ya. Tinggal tersisa Rp100.000 ya. Dan ternyata teman-teman ya, pengajuannya itu tidak disetujui ya, atau belum disetujui ya. Karena apa? Karena di sini ada keterangannya, pengajuan pinjaman gagal dan limit terkunci sementara. Anda hanya bisa memiliki pinjaman di maksimal 3 penyedia pinjaman online. Oh, jadi kita nggak bisa mengajukan karena sudah banyak pinjaman teman-teman ya di beberapa aplikasi. Memang gue akuin ya teman-teman ya, ada banyak pinjaman di beberapa aplikasi ya, pinjaman fintech, pinjaman bank. Mungkin ini GoPay Merchant ini atau Go Modal ini bisa men-track record ya aktivitas kita, karena mereka bisa melihat slip juga ya. Jadi ketahuan teman-teman ya, kalau kita sudah memiliki beberapa pinjaman di beberapa aplikasi, mereka itu langsung bisa mengetahuinya ya. Jadi saran gua, ketika kalian mengajukan pinjaman Go Modal ini ya di GoPay Merchant, kalian lihat dulu ya pinjaman kalian itu ada berapa ya. Jadi biar pengajuannya nggak sia-sia ya atau ditolak ya. Jadi lumayan ketat teman-teman ya untuk Go Modal ini dari GoPay Merchant. Seperti kredit pintar ya, kredit pintar juga menerapkan sistem seperti ini ya. Kalau punya pinjaman 1 aplikasi, 2 aplikasi masih aman. Yang nggak boleh itu lebih dari 3 ya. Oke? Kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang Go Modal dari GoPay Merchant ini, tulis saja di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.